Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah Ustaz, silaturahmi kembali Pak Ustaz. Betul, kita Ustaz. lanjutkan diskusi di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Iya, sambil menemani pemirsa. Jadi kita sharing ya ilmu yang bermanfaat Pak Ustaz. Ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Pak Ustaz. Iya, betul. Pertanyaan berkaitan dengan mimpi Pak Ustaz. Nah, ini terjadi di masyarakat Pak Ustaz. Mimpi melihat ular Pak Ustaz. Iya. Mimpi melihat ular atau mimpi mimpi ular ya, mimpi ular atau mimpi melihat ular. Ini kira-kira artinya apa Pak Ustaz kalau mimpinya itu mimpi ular? Saya pernah juga soalnya Pak Ustaz. Iya, jadi sebetulnya Pak Ustaz, mimpi itu kan ibarah ya, bahwa ungkapan alam semesta yang dikirimkan lewat mimpi. Jadi di bawah alam sadar manusia, Allah hadirkan mimpi itu sebagai bentuk bantuan dari Allah. Kalau dilihat Ustaz dari ulama yang pakar mimpi, Ibnu Sirin mengatakan bahwa al-hayyatu adu, itu musuh Ustaz. Jadi sebetulnya ada orang yang benci ke kita, baik dia itu menzohirkan kebenciannya atau membatinkan kebenciannya. Jadi musuh yang di dalam selimut atau musuh yang bukan di lingkungan kita tapi jauh. Jadi itu menunjukkan adanya orang yang tidak senang kepada kita. Yang paling baik Ustaz ketika mimpi seperti itu kembali kepada Sahihul Bukhari yang mengatakan kalau engkau bermimpi buruk, dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu Ustaz, bacalah Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 kali, meludahnya ke pinggir kiri. Itu semuanya tidak akan terjadi. Jadi kejahatan musuh itu atau kejahatan yang akan terjadi kepada kita bukan dari musuh saja Ustaz. Bisa jadi ketemu pencopet, bisa jadi terjadi kecelakaan, jadi yang sesuatu yang membahayakan lah gitu Ustaz. Baik itu muncul dari diri kita sendiri kan, kecerobohan kita atau orang lain, itu gak jadi Ustaz. Kalau dibacakan doa tadi itu versi Sahihul Bukhari, karyanya Al-Imam Al-Bukhari. Begitu Ustaz. Siap. Ya baik Ustaz, terima kasih banyak. Nah ini kan mungkin ya teman-teman di luar sana itu ada lah yang mimpi seperti itu Pak Ustaz. Pasti ada Ustaz. Saya sendiri ya pernah Pak Ustaz, pernah bermimpi. Artinya kan tadi mimpi itu ya sebagai tanda gitu ya, sebagai tanda. Kalau saya sendiri ingat omongan Pak Ustaz, kalau mimpinya mimpi kayaknya kurang bagus, saya langsung bangun bacain Al-Ikhlas, Anas, ludah ke kiri gitu. Itu termasuk. Tapi ya lihat-lihat juga, takutnya sebelahnya ada istri saya, takutnya ada anak diludahi, nanti bahaya juga. Bahaya juga Ustaz. Jadi artinya itu sebagai tanda ya Pak Ustaz ya. Iya, sebagai itu tanda dan manfaat Pak Ustaz. Kalau dikatakan di dalam kitabnya Gus Fakih Sidogiri bahwa semakin akhir zaman maka mimpi itu kadang jarang yang hanya bunga tidur jadi banyak yang berbentuk isyarah ya, tanda-tanda isyarat ya, alam semesta, petunjuk. Jadi kalau kita mimpi tolong cari maknanya gitu, cari maknanya. Kalau kebetulan maknanya yang tidak kita sukai, vaksinnya itu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' ngeludah ke kiri gitu Ustaz. Jadi sudah ada vaksinnya Ustaz, biar gak terjadi Ustaz. Takutnya itu kode yang akan terjadi ke kita, akhirnya terjadi karena kita nggak tahu Ustaz. Makanya mutola'ah semacam ini kan penting Ustaz. Karena manusia tidak lepas dari mimpi sebetulnya. Pasti mimpi. Siapa anak kecil aja mimpi Ustaz. Gitu. Baik Ustaz, itu aja. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi teman-teman ini ada kajian ya saya dengan Ustadz Mukhtar ini menjalankan kajian-kajian berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di masyarakat, terutama yang sekarang ini berkaitan dengan mimpi ya. Jadi kalau teman-teman di luar sana, masyarakat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kebetulan mimpi ya, bisa menanyakan kepada kami ya di chat di nomor kami atau di di podcast di Rumah Literasi. Jadi bisa ditanyakan mimpi apa saja. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.